Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 12 4B akan mempresentasikan analisa dan perancangan sistem informasi penerimaan pegawai yang beranggotakan Dedi Dwi Aprianto NIM 12183597, Muhammad Abdan Al-Hasbi dengan NIM 12183805, Radita Fadlur Rahman NIM 12183506, Irhamna Nurrohima dengan NIM 12183222, Tina Kurnianingsih NIM 12183713. Latar belakang penerimaan karyawan dalam setiap perusahaan adalah kegiatan yang senantiasa dilakukan dalam suatu periode tertentu. Proses perekrutan ini memerlukan pengambilan keputusan sebagaimana halnya proses pengambilan keputusan lainnya dalam konteks yang berbeda. Sejumlah calon karyawan mengajukan diri dengan menyediakan berbagai berkas yang diperuntukkan sebagai persyaratan, dan mereka juga diuji secara tertulis maupun wawancara. Pemilihan sejumlah calon karyawan ini terkadang menjadi sesuatu yang sulit dikala jumlah pendaftar itu banyak dari berbagai ragam latar belakang, dan manakala kriteria-kriteria penerimaan yang ditetapkan terkadang kompleks dan bertentangan satu sama lain. Tentunya proses ini sulit dilakukan secara manual, baik itu oleh individu maupun melalui rapat komite dan sebagainya. Hal ini cenderung membuat pelamar kerja jenuh untuk mengantri dan kadangkala masih harus menunggu panggilan selanjutnya dari perusahaan setelah mereka mengajukan lamaran pekerjaan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap melakukan perekrutan karyawan juga tidak sedikit. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi sudah meningkat pesat. Telah terdapat banyak metode yang tersedia untuk melakukan perekrutan pegawai dengan baik dan cepat. Berkaitan dengan latar belakang ini, kami berusaha untuk membangun sebuah solusi berupa perancangan sistem informasi penerimaan karyawan berbasis web pada suatu perusahaan. Permasalahan rekrutmen merupakan langkah terpenting dalam membangun tim yang kuat. Pemilihan karyawan yang salah dapat mengakibatkan kekurangan motivasi karyawan serta kinerja yang rendah. Tidak heran jika perusahaan berusaha untuk menemukan cara terbaik dalam perekrutan karyawan, sehingga menemukan karyawan yang tepat sesuai dengan kriteria yang dicari. Masalah yang dihadapi saat ini yaitu perekrutan masih menggunakan media kertas dan lambatnya proses. Pemilihan sejumlah calon karyawan ini terkadang menjadi sesuatu yang sulit dikala jumlah pendaftar itu banyak dari berbagai ragam latar belakang dan manakala kriteria-kriteria penerima yang ditetapkan terkadang kompleks dan kadang bertentangan satu sama lain. Tentunya proses ini sulit dilakukan secara manual baik oleh individu ataupun rapat komite dan sebagainya. Hal ini cenderung membuat pelamar kerja jenuh untuk mengantri, kadangkala masih harus menunggu panggilan selanjutnya dari perusahaan setelah mereka mengajukan lamaran pekerjaan. Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan setiap kali melakukan perekrutan karyawan juga tidak sedikit. Rekrutan dan kehilangan kandidat terbaik untuk perusahaan lain dipengaruhi oleh kesulitan untuk mengakses data yang relevan. Dampak yang kurang baik pada perusahaan karena dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan juga calon dan tidak keakuratan data.
Deskripsi produk atau servis. Yang pertama ada nama lengkap, diisi sesuai data diri. Kemudian posisi yang didaftar, kita harus memilih salah satu. Kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tinggi badan. Tinggi badan biasanya ada minimal 150 di setiap perusahaan tertentu. Berat badan juga harus ideal. Alamat, pendidikan terakhir tergantung apa yang didaftar. Biasanya minimal itu SMA atau SMK, bahkan ada yang minimal D3 atau S1. Nomor HP diisi untuk mempermudah HRD menghubungi jika ada panggilan selanjutnya. Email, status biasanya ada perusahaan yang membutuhkan karyawan yang belum menikah. Pengalaman biasanya sangat penting ya, karena setiap perusahaan menginginkan karyawan yang sudah berpengalaman. Kemudian pas foto. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin perusahaan yaitu mempermudah penyimpanan data calon pegawai, mempermudah dalam perhitungan data calon pegawai, mempermudah pengecekan sesuai posisi yang dilamar, mempermudah mencetak dokumen laporan. Dari sisi calon pendaftar, yaitu mempermudah dalam mendaftar, menghemat biaya, mempermudah data informasi. Perancangan Aktiva Global. Ada deskripsi aktivitas, ada jumlah hari, ada estimasi biaya. Di dalam deskripsi aktivitas ada analisa dan desain sistem, dikerjakan dalam 10 hari, total biaya 3 juta, pemrograman dilakukan dalam 60 hari, biaya 20 juta, testing dilakukan dalam 7 hari dengan biaya 2 juta, instalasi dilakukan dalam 3 hari dengan biaya 2 juta, dokumentasi dilakukan dalam 70 hari dengan biaya 7 juta, training dilakukan dalam 3 hari yaitu biaya 1 juta, administrasi dilakukan dalam waktu 80 hari dengan biaya 6 juta, pemeliharaan dilakukan dalam 80 hari, biaya 2 juta, tambahan kerja dan lain-lain dilakukan dalam 20 hari dengan biaya 20 juta. Jadi total jumlah hari dalam perancangan Aktiva Global yaitu 273 hari dengan estimasi biaya 45 juta. Analisa sistem berjalan. Yang pertama ada permintaan pegawai. Perusahaan mendapatkan permintaan pegawai dalam bentuk dokumen. Permintaan pegawai dokumen tersebut dibuat salinan agar diarsipkan dan diserahkan kepada administrasi. Yang kedua, pemberitaan lowongan kerja. Administrasi menyampaikan berita atau bursa lowongan kerja dalam berbagai cara seperti periklanan di media cetak, media elektronik, dan pamflet yang dipasang di depan kantor agar informasi berita atau bursa lowongan kerja tersebut diketahui atau diterima oleh calon pegawai. Yang ketiga, seleksi berkas lamaran. Calon pegawai masuk website lamaran untuk mendaftar dan mengajukan berkas lamaran dan diiringi dengan dokumen, ijazah terakhir, dan kurikulum vitae yang diterima oleh administrasi. Administrasi akan meleksi berkas tersebut, kemudian memisahkan berkas lamaran antara yang lulus atau tidak.
kemudian diarsipkan. Setelah itu, admin mengirimkan pengumuman kepada calon pegawai melalui form pengumuman pada website yang lulus tahap seleksi. Berkas lamaran berisikan tanggal, jam, dan tempat untuk mengikuti ujian. 4. Seleksi tertulis. Calon karyawan yang mengikuti ujian tertulis ini akan mendapatkan lembar soal. Kemudian calon pegawai mengisi lembar jawaban dan diterima oleh penguji. Penguji menyeleksi hasil jawaban dari calon pegawai. Kemudian membuat lembar penilaian yang dinyatakan lulus atau tidaknya calon karyawan pada tahap ini. Kemudian diserahkan kepada HRD dan diarsipkan. Setelah itu, admin mengirimkan pengumuman kepada calon pegawai yang lulus tahap seleksi tertulis berisikan tanggal, jam, dan tempat untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu wawancara. 5. Wawancara calon pegawai. HRD mewawancarai calon pegawai, kemudian mengolah data calon pegawai yang lulus ke dalam data pegawai dan diarsipkan. 6. Penerimaan dan penempatan pegawai. HRD memanggil semua pegawai yang lulus tahap seleksi serta memberikan surat penempatan kerja kepada masing-masing pegawai. 7. Laporan. Setelah melakukan pembagian penempatan kerja terhadap pegawai yang lulus tahapan seleksi, admin membuat laporan penempatan kerja kepada direktur perusahaan. Analisa kebutuhan. Ada 3, yaitu kebutuhan sistem, pengguna, dan admin. Yang pertama ada kebutuhan sistem. Calon pegawai sebelum mengerjakan tes melakukan login terlebih dahulu. Calon pegawai bisa mengerjakan tes setelah melakukan login berdasarkan username dan password yang didapat setelah melakukan verifikasi pendaftaran. Calon pegawai dapat melihat data kembali setelah waktu yang ditentukan perusahaan untuk mengetahui status diterima atau tidak. Calon pegawai dapat melakukan tahapan selanjutnya setelah mencetak data sebagai bukti selesai. Kemudian ada kebutuhan pengguna. Ada 3 kebutuhan user, mempermudah dan melakukan pendaftaran calon pegawai baru, mempermudah pengguna dalam melihat informasi perusahaan. Kebutuhan admin, mengelola data calon pegawai, data soal, dan konfirmasi. Admin dapat mengedit data soal dan konfirmasi. Admin tidak dapat mengedit data karyawan karena bukan hak admin. Admin dapat menghapus data jawaban, data nilai, dan data soal. ERD, Entity Relationship Diagram. Dan ini tampilan ERD dari sistem penerimaan pegawai, melakukan pelamaran, kemudian pendaftaran, kemudian mengikuti tes, kemudian diterima atau tidaknya, terus menjadi pegawai. Spesifikasi file. Ada data pelamar yang berisi nama database penerimaan underscore pegawai, nama tabel, data underscore pelamar, tipe file pelamar, panjang record 200, akses file random, kunci file, ID pelamar. Kemudian ada data pendaftaran. Ada nama database diisi dengan penerimaan underscore pegawai, nama tabel pendaftaran, tipe file pendaftaran, panjang record 77, akses file random, kunci file ID underscore daftar. Spesifikasi file lanjutan. Ada data tes, nama database, penerimaan underscore pegawai, nama tabel tes, tipe file tes, panjang record 27,
akses file random, kunci file ID test. Data pegawai ada nama database, penerimaan underscore pegawai, nama tabel pegawai, tipe file pegawai, panjang record 57, akses file random, kunci file ID pegawai. Struktur kode. Di sini ada struktur kode karyawan dan struktur kode user. 0110211502 011 nomor urut karyawan adalah 4. 02 adalah kode bidang yang dikerjakan adalah admin. 15 adalah sebagai pengaman agar tidak terjadi pemalsuan. 02 adalah kode perusahaan. Kemudian struktur kode user 004031902. Keterangan 004 nomor urut pendaftar adalah 4. 02 adalah kode lowongan yang didaftar adalah programmer. 19 adalah tanggal daftar. 02 adalah kode perusahaan. Desain antarmuka. Ini tampilan desain antarmuka awal. Ada rekrutmen pegawai, penerimaan pegawai online. Di sini ada 2 submit, yaitu registrasi dan login. Kemudian desain antarmuka form pendaftaran. Berisi formulir lamaran pekerjaan. Diisikan foto, nama lengkap, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, nomor telepon, email, pendidikan, CV, kemudian cetak. Diisi sesuai data diri masing-masing. Kemudian desain antarmuka upload dokumen. Kemudian ada lampirannya seperti ini: lamaran, lowongan programmer, PHP, upload berkas yaitu melampirkan ijazah dan KTP. Kemudian desain antarmuka admin. Admin ini akan menampilkan dashboard, data pelamar, penerimaan, user file, perhitungan, logout. Di sini ada penerimaan, pelamar, dan user. Struktur navigasi. Struktur navigasi ada struktur navigasi admin dan struktur navigasi user. Indeks akan menuju login berisi data pelamar, penerimaan, user, file, perhitungan, kemudian logout akan kembali lagi ke indeks. Struktur navigasi user. Dari indeks ada 2 option, yaitu registrasi dan login, kemudian ke indeks lagi. Indeks ini berisi profil, download, penerimaan, pengumuman, logout, kembali lagi ke indeks awal. Coding program. Ini tampilan CSS pembuatan kode tampilan awal dengan nama index.php, pembuatan kode penerimaan, tampilan penerimaan dengan file penerimaan.php. Dan ini codingan yang selanjutnya, pembuatan kode admin. Pembuatan kode user. Pembuatan kode pengumuman dengan file bernama pengumuman.php. Black box testing. Testing program atau black box testing adalah pengujian terhadap program yang dibuat menggunakan black box testing yang fokus terhadap proses memasukkan dan pengeluaran program. Di sini ada tabel pengujian, login user, ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, kemudian kesimpulan. Sebagai contoh, saya akan
menjelaskan nomor 1 yaitu username dan password tidak diisi, kemudian klik login. Username password kosong tidak diisi, kemudian hasil yang diharapkan akan muncul. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan login gagal. Hasil pengujian yaitu sesuai harapan karena sesuai dengan skenario pengujian. Kesimpulan valid. Dan ini pengujian login admin. Sama seperti yang tadi, ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, kemudian kesimpulan. Pemeliharaan. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu 1. Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. 3. Mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar, seperti perusahaan bisnis. Yang keempat, ada sistem infeksi, malware aktif. Yang kelima, ada sistem berkas korput. Yang keenam, perangkat keras melemah. Pemeliharaan sistem meliputi 1. Sistem backup. Sistem backup ini adalah membuat salinan atau kopian untuk data-data penting perusahaan yang ada pada komputer. Kemudian ada sistem optimization, yaitu melakukan fragmentasi data dan membuang sampah-sampah yang ada pada sistem, serta memperbaiki kesalahan setting sehingga dapat berjalan normal. Yang ketiga, ada sistem reboot, yaitu membangun dan menata ulang kembali sistem yang rusak agar sistem dapat bekerja normal kembali. Yang keempat, sistem upgrade, menambah fungsi, memperbaharui sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kelima, ada training dan pelatihan, memberikan pengarahan dan konsultasi kepada operator komputer sehingga operator dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan prosedur pengoperasian komputer yang baik dan benar. Jenis pemeliharaan sistem ada 4, yaitu pemeliharaan korektif, yaitu membuat perubahan pada sistem informasi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada desain dan coding. Pemeliharaan adaptif, yaitu perubahan sistem untuk mengembangkan fungsionalitasnya agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau untuk migrasi ke lingkungan operasi yang berbeda. Pemilihan preventif, yaitu mengembangkan untuk meningkatkan kinerja proses atau kegunaan antarmuka atau penambahan filter sistem yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Ada pemilihan preventif, yaitu pengubahan sistem untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan di masa yang akan datang. Kesimpulan. Berdasarkan perancangan dan analisa terhadap sistem informasi penerimaan pegawai berbasis web, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem penerimaan pegawai berbasis web ini mampu memonitor dan menampung data dengan baik pada setiap penerimaan pegawai, yaitu data calon pegawai. Hal tersebut berimbas pada minimnya terjadi kehilangan data serta mempermudah pencarian data calon pegawai yang diterima atau data calon pegawai yang tidak diterima. 2.
kedua, dalam menanggapi kelancaran penanganan, mencoba untuk berinovasi dalam hal pelayanan penanganan penerimaan pegawai baru dengan metode pendaftaran secara online. Karena mempermudah calon pegawai dan mempercepat penanganan penerimaan pegawai secara cepat dan mudah. 3. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi penerimaan pegawai berbasis web. Saran: apabila tidak ingin kehilangan data calon pegawai, sebaiknya melakukan backup data secara berkala agar data yang sudah ada tidak hilang. Penanganan backup data lebih baik setiap 1 minggu atau 1 bulan sekali. Sistem dikembangkan dengan tambahan menu-menu lagi yang lebih inovatif. Selanjutnya, sistem tersebut dapat diterapkan pada fitur yang lebih baik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.